Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dampak liberal dan perkebunan sebelum dan sesudah masa kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa dampak dari sebelum dan sesudah masa imperialisme dan kolonialisme? Kalau belum, sini kami jelaskan. Sebelum kolonialisme dan imperialisme. Sebelum bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, menerapkan sistem liberal dan perkebunan di Indonesia, kondisi ekonomi masyarakat Nusantara masih bersifat tradisional. Petani menanam tanaman pangan seperti beras, umbi, jagung untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten. Tidak ada sistem ekonomi pasar modern, perdagangan hanya bersifat lokal atau antar pulau. Tanah dianggap milik bersama atau milik kerajaan atau desa. Belum ada konsep sewa tanah seperti di bawah sistem Raffles. Tidak ada campur tangan kuat dari kekuasaan asing dalam mengatur produksi dan perdagangan hasil bumi. Dampak sebelum kolonialisme. Kehidupan masyarakat relatif mandiri dan tidak bergantung pada pasar luar negeri. Tidak ada sistem pajak atau sewa tanah yang menekan rakyat. Ekonomi masih sederhana, tapi lebih berdaulat. Masa kolonialisme dan imperialisme setelah diperkenalkan sistem liberal dan perkebunan. Setelah Belanda dan Inggris menguasai Nusantara, sistem ekonomi mulai berubah menjadi ekonomi kolonial yang berorientasi pada keuntungan penjajah. Masa Dendel 1808 sampai 1811 fokus pada pertahanan dan keuangan, bukan kesejahteraan rakyat. Membangun infrastruktur, misalnya jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, tapi dilakukan dengan kerja paksa. Memperkuat kekuasaan pemerintahan kolonial secara diktator. Dampaknya, rakyat menderita karena kerja rodi dan pajak berat. Ekonomi rakyat tertekan karena hasil dari kerja dipusatkan untuk kepentingan Belanda. Masa Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 menghapus sistem tanam paksa dan memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent system. Petani diberi kebebasan menanam tanaman ekspor, contohnya kopi, tebu, nila, dan sebagainya, dan membayar sewa tanah pada pemerintah. Konsep liberalisme ekonomi mulai diterapkan, atau petani dianggap pemilik usaha kecil, bukan budak. Dampaknya, secara teori memberi kebebasan, tetapi praktiknya tetap berat bagi rakyat karena pajak tinggi. Tanah mulai dianggap sebagai sumber keuntungan, bukan sekedar sumber kehidupan. Terjadi perubahan sosial ekonomi dan munculnya tuan tanah dan buruh tani. Sistem liberal setelah 1870 Undang-Undang Agraria. Pemerintah Belanda membuka kesempatan bagi swasta asing atau Eropa untuk menyewa lahan di Hindia Belanda. Lahan-lahan rakyat disewa untuk perkebunan besar seperti kopi, teh, tebu, dan tembakau. Dampaknya, tanah rakyat semakin menyempit dan banyak petani kehilangan lahan. Ekonomi rakyat semakin tergantung pada perkebunan ekspor. Kesenjangan sosial meningkat, kaya sampai miskin makin menjauh. Namun, infrastruktur dan perdagangan modern mulai berkembang. Nah, itu dia penjelasan dampak liberal dan perkebunan sebelum dan sesudah masa kolonialisme dan imperialisme. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.